Hai, gue Pita. Walaupun gue sudah hidup cukup lama, beberapa dekade, gue baru mulai perjalanan mengejar FIRE gue di tahun 2016 dan merasakan krisis pertama yang benar-benar hit gue itu tahun 2020 ketika pandemi membuat IHSG mengalami penurunan 37%, turun dari level 6.276 ke 3.973 dalam jangka waktu 77 hari kalender. Saat itu gue cukup yakin terhadap kondisi ekonomi yang akan pulih kembali dan tetap berinvestasi secara berkala dengan dollar cost average hingga market kembali pulih mencapai 6.279 tanggal 8 Januari 2021 dalam 290 hari kalender. Dan tentu saja sebagai investor retail, kalau looking back, gue seneng dengan keputusan gue tetap bertahan dengan investment filosofi gue selama COVID tidak mengambil atau mencairkan investasi gue. Salah satu faktor yang juga membantu gue tetap berinvestasi adalah gue tidak kehilangan penghasilan utama gue saat itu. Penurunan market selama pandemi 2020 bukanlah hal yang wajar, karena krisis ini terjadi akibat intervensi yang menyebabkan roda ekonomi berhenti secara tiba-tiba, dan ketika pembatasan sosial berakhir, ekonomi langsung meningkat dengan pola yang hampir V-shape dalam waktu relatif singkat kurang dari 10 bulan. Tapi apakah gue siap untuk the next 20, 30, 40% drop? Market drop itu pasti terjadi. Bahkan pada saat video ini dibuat 15 Juni 2024, IHSG 14 Juni itu tercatat 6.734 atau hampir turun 10% dibandingkan all time high 3 bulan sebelumnya pada 15 Maret 2024 di 7.454. Apakah realistis tetap berinvestasi di market ekuitas yang kehilangan hampir 10% value? Ada yang bilang ekonomi terpengaruh karena pergantian kebijakan pemerintah, atau karena situasi makroekonomi global, atau karena penurunan nilai rupiah. Gue mau bicara soal fakta-fakta sejarah aja mengenai bagaimana tangguhnya ekonomi Indonesia dilihat dari salah satu indikasi pasar yang paling mudah di-track, yaitu indeks harga saham gabungan. Krisis ekonomi Asia di tahun 1997 sampai 98. IHSG 8 Juli 1997 mencapai tertinggi 740,8 dan menurun dalam 440 hari hingga paling rendahnya tanggal 21 September 1998 di 256,8. Itu turun 65,8%. IHSG baru balik kembali di 740-an pada bulan Januari 2004 atau butuh waktu sekitar 5-6 tahun untuk pulih. Dan di tengah-tengah 5 dan 6 tahun pemulihan itu terjadi dip lagi. Antara tahun 2000 sampai 2021 IHSG turun 51% dari 703 ke 342 selama 462 hari kalender dan baru balik lagi ke 703 pada tanggal 4 Januari 2004. Jadi turun selama 989 hari kalender. Dan tahun 2008 akibat krisis ekonomi global, IHSG turun hampir 40% selama 183 hari kalender dan baru pulih tanggal 31 Maret 2010. Itu 518 hari. Tahun 2013 juga IHSG turun 23% selama 358 hari kalender dan baru kembali 19 Agustus 2014. Tahun 2015 IHSG turun 25% selama 174 hari kalender dan baru kembali ke level 5.486 tanggal 16 Maret. Itu selama 535 hari kalender recovery-nya. Kalau dilihat dari background sejarah ekonomi Indonesia selama 27 tahun terakhir, kita melihat bahwa market up and down akan selalu terjadi dan ketika kembali, we come back stronger. Pemerintahnya udah gonta-ganti, kebijakan ekonominya sudah tambal sulam, utang negaranya naik dan turun, tapi ekonomi Indonesia terus bertumbuh. Sekarang kalau kita berpikir-pikir, aduh kalau gue punya uang 27 tahun lalu, pasti gue akan masukkan di dalam investasi saham dan sekarang kembalinya bisa lebih dari 2.500%. Ya mungkin sekarang kita tidak bisa kembali ke 27 tahun yang lalu, tapi kebanyakan orang yang nonton video gue setidaknya masih punya 30 tahun ke depan masa produktif mereka untuk bekerja dan membangun aset. Apa yang bisa dilakukan agar kita bisa tetap berada dalam roller coaster investasi ekonomi Indonesia tanpa panik dan loncat di tengah-tengah?
Nah, ketika dia sedang nyungsep, gue membagikan apa yang gue pelajari sejauh ini. Yang pertama, diversifikasi portofolio. Ini sesuatu yang gue pelajari dan berusaha praktek. Portofolio investasi aktif gue, pembagiannya 80% dialokasikan ke pasar ekuitas dan 20% dari fixed income dan cash. Ekuitas atau saham karena gue mau mengejar growth-nya, dan 20% karena gue mau mengejar stabilitas saat terjadi bearish down market. Yang kedua, investasi dengan dollar cost average. Kita tidak akan bisa memperkirakan kapan waktu yang terbaik untuk berinvestasi. Yang bisa gue lakukan adalah terus berinvestasi secara konsisten di masa baik ataupun suram dalam instrumen investasi yang terbukti secara meyakinkan bisa bertahan melewati krisis dengan hasil return yang konsisten. Terus-menerus menunggu dengan sitting on cash hingga saat yang tepat atau saat market nanti tumbuh baik, malah akan membuat kita kehilangan kesempatan untuk catch the ride up karena tidak ada yang bisa perkirain market mau kemana. Yang ketiga, stay invested. Jika ada seseorang sudah berinvestasi dalam instrumen yang memiliki track record panjang, punya kinerja yang baik, stay invested during bad time. Fokus di long term plan. Karena kalau investasimu sudah terbukti di berbagai adverse skenario, sangat besar kemungkinannya dia akan survive downturn yang kali ini juga. Yang keempat, jangan gunakan uang kebutuhan hidup untuk berinvestasi. Ini pelajaran nyata yang membuat gue tetap dapat berinvestasi selama down market di tahun 2020. Gue saat itu punya emergency fund untuk lebih dari setahun biaya hidup. Dan biaya hidup gue juga cukup terkontrol. Walaupun gue dengar gonjang-ganjing di tempat gue bekerja, gue tahu gue akan tetap dapat memenuhi kebutuhan hidup jika terjadi sesuatu terhadap penghasilan utama gue. Setelah gue yakin akan kestabilan penghasilan gue, baru gue terus-menerus berinvestasi secara konsisten. Yang kelima, mengelola emosi. Gampang ya ngomongnya. Pasti akan ada masa di mana kita merasa frustasi ketika melihat nilai portofolio turun 30% atau 40%. Waktu portofolio kita naik 30-40%, kita nggak marah-marah, malah makin semangat menambah amunisi lebih banyak. Which is, by the way, the worst time to add your position when the market is climbing up. Belajarlah menerima bahwa market itu tidak bisa diprediksi dan semua emosi kita nggak ada gunanya. Yang harus dipelajari adalah bagaimana kita bisa mengelola keuangan kita di masa krisis ini, seperti dengan melakukan asset allocation. Tidak ada gunanya menyesali kenapa gue nggak melakukan ini ya, kenapa gue nggak melakukan itu ya. Seperti di fakta sejarah yang gue bagi-bagikan sebelumnya dari kenaikan dan penurunan pasar saham, we investors are being rewarded for sitting through tough times. You are not alone. Semua orang yang pernah berinvestasi pasti pernah merugi dan itu pasti akan terjadi. Mungkin ini juga saatnya melihat di dalam portofolio kita. Sektor mana yang sekarang sedang booming dan berkontribusi banyak untuk mendorong kenaikan nilai investasi kita. Misalnya tahun 2020 itu di sektor teknologi, kesehatan, lalu kemudian ada batu bara, nikel. Berapa banyak porsi kita beratnya berinvestasi di sektor-sektor tersebut. Perlu diingat, sektor-sektor seperti itulah yang lebih beresiko dibanding lainnya. Dan terkadang ini saat yang bagus untuk take profit, melepaskan posisi di sebagian sektor kinclong tersebut dan menyiapkan amunisi untuk cycle yang akan datang. Yang keenam, be prepared. Tetap belajar. Ketika kita bersiap-siap, kita tidak akan frustasi. Kita harus lebih banyak membaca, mencari pengetahuan apakah ini saatnya yang tepat untuk buy more. Persiapan dengan belajar ini paling bagus dilakukan saat good times, agar kita sudah lebih baik ketika masa bad times terjadi. Setelah membaca, tulis kembali apa yang kita baca dan action follow up apa yang kita lakukan, agar di masa depan kita bisa mengingat kembali apa yang kita ketahui dalam financial journey kita. Ini salah satu yang gue lakukan di monthly budget, di mana gue membuat rencana fokus strategi investasi dalam 1 bulan. Nggak perlu keren-keren kok, ini bukan buat presentasi, tapi buat kita pelajari sendiri untuk mencatat progress financial journey kita. 7.
Terakhir, be prepare kalau misalnya bear market itu berlangsung lebih lama dari yang kita perkirakan. Nggak ada yang bisa jamin kalau market bearish di bulan Juni akan naik lagi bulan Desember atau bulan Januari. Dari contoh-contoh sejarah IHSG yang gue sebutkan sebelumnya, ada yang dalam waktu beberapa bulan pulih, tapi ada juga yang butuh waktu beberapa tahun agar bisa pulih. Persiapkan diri kita untuk bear market yang berlangsung lama dengan emergency fund dan cash ammunition yang cukup untuk memastikan bahwa kalau nanti jatuh lebih dalam lagi, I can buy more. Bagi mereka yang menggunakan jasa investment manager, baik yang secara langsung atau yang menggunakan jasa fund house, disinilah peran investment manager yang baik bisa terbukti. Karena mereka seharusnya bisa menavigasi instrumen investasi melalui masa-masa sulit sehingga kepercayaan investor mereka tetap terjaga. Overall, dari tahun 1997 hingga 2023, market terus meningkat dan bertumbuh. Ada masa-masa di mana market jatuhnya dalam, tapi kemudian diikuti dengan correction. Kalau dalam beberapa waktu ke depan kita melihat penurunan nilai portofolio kita, siap-siap aja, it's temporary. Lebih gampang ya buat gue ngomong ini karena memang gue berpegang dan yakin dengan strategi investasi gue. Juga gue punya emergency fund serta amunisi yang tersedia. Kita sebagai retail investor memang harus belajar dari siklus-siklus yang pernah terjadi sebelumnya. It's going to recover. It's not about how much you make, it's about how you manage your money. Salam!